pertemuan kali ini melanjutkan pembahasan tentang graph yang sebelumnya. Untuk sekarang kita akan membahas yang namanya shortest path. Oke, jadi shortest path ini tidak harus spanning tree ya. Yang penting dia akan mendapatkan jarak yang terbaik nantinya. Nah, di shortest path ini yang pertama kita akan berbicara dengan yang namanya Dijkstra. Jadi untuk yang pertama kita akan berbicara tentang Dijkstra, dan Dijkstra ini memang dia adalah saudara dari algoritma Primsh yang kemarin kita sudah bahas ya. Jadi di situ nanti otomatis kompleksitasnya akan memiliki kompleksitas yang sama karena mereka berdua ini adalah merupakan saudara. Oke. Ini biar luas. Oke, yang pertama misalnya saya memiliki ini ya, kota, ada beberapa kota di sini. Jadi misalnya kita memiliki beberapa kota, ada kota yang pertama dan ini ada 1, 2, 3 sini ya. Kota-kota ini soalnya dia berhubung satu sama lain. Oke, katakanlah di sini saya kasih ini adalah kota A, kota B, kota C, kota D, kota E, kota F. Di masing-masing kota ini dia mempunyai jarak, katakanlah di sini 3, 7, 9, 2, 1, sini berapa ya? 8, 5, berapa ya? 6, dan di sini adalah 4. Oke, jadi dari sini misalnya saya katakan bahwa saya nanti akan menghubungkan dari kota A menuju ke kota F. Jadi gimana caranya gitu kan? Di sini misalnya startnya saya tuliskan di sini, startnya dari kota A, kemudian nanti di kota B. Ini kota F-nya finishnya ya nanti ya. Di sini. Jadi ada startnya dari A ke F. Nah, itu gimana kalau dalam Dijkstra ini nantinya yang pertama kita akan cari dulu si A ini akan bisa connect kemana aja. Kalau kita lihat bahwa A ini bisa connect ke B dan juga bisa terhubung ke C. Jadi yang pertama kita akan bikin dulu. Jadi di sini jadi kita akan taruh beberapa kemungkinannya ya. Jadi probabilitas untuk si A ini bisa connect kemana saja. Jadi kita akan tuliskan bahwa si A ini bisa connect ke semuanya. Berarti ini ada A, B, C, D, E, F ya. Jadi ada A, B, C, D, E, F, kota A, B, C, D, E, F. Kemudian oke, yang pertama misalnya si A ini dia kalau dengan A berarti dia 0 ya. Kemudian A ke B dengan A ke C. Jadi dia ada dua kemungkinan. Yang pertama A ke B dulu. A ke B di sini adalah 3. Berarti kita tuliskan di sini 3. Tapi karena startingnya dari A, jadi kita bisa tuliskan di sini adalah dari A. Jadi 3 ini didapatkan dari A. Oke, yang kedua A-nya ke C. A ke C. A ke C ini dia dapatnya adalah dia 2. Jadi kemudian dia dari A. Jadi dia dapatnya 2. Dan kemudian kalau si A ini ternyata dia belum bisa terhubung nih sama D, E, F nih, belum bisa terhubung ya. Dia belum bisa terhubung, kita bisa tuliskan di sini adalah tak terhingga. Oke, karena belum terkonek, jadi belum bisa terhubung. Kemudian selanjutnya kita lihat nih dari sini. Dari sini kemudian kita akan cek mana yang terkecil. Kemudian kita akan turunkan dan didapat bahwa yang terkecil adalah di pad yang C ini. Kemudian berarti si C inilah yang akan kita turunkan. Selanjutnya kita start dari C-nya. Oke, kita start dari C ya. Kemudian C, kita lihat C. Si C ini ternyata bisa terhubung ke B dan juga E. Oke, B dan juga E. Untuk yang pertama misalnya si ke B dulu. Ke B berarti kalau dari B ini dia kalau dari B kalau kita lihat bahwa jaraknya totalnya adalah dari A ini 2 ditambah dengan 9. 2 tambah 9 berarti 11 ya. Kalau kita lihat di sini 11. Tapi kalau kita lihat sudah di sebelumnya bahwa si B ini sudah diketahui bahwa dia adalah memiliki jarak 3. Jadi kita tetap ambil yang 3 ini, bukan kita ambil yang 11. Jadi kita ambil yang terkecil. Maka kita tetap tuliskan yang di sini adalah A-nya adalah B-nya adalah 3. 3 ini dari si A. Jadi kita turunkan lagi. Kemudian kita tahu si C ini kita sudah turunkan ya karena kita ambil. Jadi di sini udah otomatis dia akan diturunkan. Oke, kemudian selanjutnya si C ini akan terhubung juga dengan E. Jadi C akan terhubung dengan E. Dari sini kita tahu bahwa kalau startingnya dari A ke ini ya,
kita hitung berarti 2 ke 1, berarti dia memiliki jaraknya adalah 3, tapi karena startingnya dari C, berarti di sini adalah kita tuliskan C nya adalah 3. Selebihnya si C ini belum bisa terkoneksi dengan D sama F, berarti di sini masih tak hingga karena belum terkoneksi. Oke, dari sini kita cek lagi mana yang paling kecil dulu. Oke, karena si A ini sudah diturunkan, jadi kita cek dulu, berarti ada B dan juga ada E. Yang ini sama ya, karena 3, berarti kita bisa pilih salah satu saja. Kita contohkan yang mungkin kita startingnya ambil yang ini dulu, yang B dulu ya, kita coba. Nanti kalau kita coba, nanti kita lihat, nanti hasilnya seperti apa, bisa terlihat. Kemudian berarti di sini startingnya kita mulai dari yang B dulu, kita ambil yang B. Oke, yang B. Kemudian berarti si B ini akan kita turunkan ya, di sini. Kita turunkan si B-nya. Kemudian kita lihat dari sini, bahwa kalau kita lihat dari sini, yang si B ini akan terhubung kemana? Dia bisa ke D dan juga ke E. D dan E. Nah, berarti di sini pertama kita cari dulu yang D dulu. Oke, dari D ini berarti berapa kalau dari D? Berarti kalau dari D adalah 10 ya. Berarti kalau dari D adalah 10. Berarti kita tuliskan di sini adalah 10, dia dari D. Karena belum ada ya sebelumnya ya. Jadi kita tuliskan di sini. Kemudian si E, yang B ke E, B ke E. B ke E-nya ini dia karena B ke E-nya ini kalau di sini kan 11 nih. Kalau 11 berarti lebih ini ya, lebih besar ya daripada yang sebelumnya ya. Berarti kita turunkan yang sebelumnya. Kita pakai yang sebelumnya saja. Berarti yang 11 ini tidak digunakan ya. Sini karena kita langsung tuliskan aja, dan kemudian terakhir adalah dia si B ini dia belum bisa terkoneksi dengan si F ya. Jadi si F-nya ini masih belum terkoneksi. Oke, dari sini, kalau dari sini kita bisa lihat bahwa kemudian yang paling kecil adalah si E-nya. Berarti si E ini kita akan turunkan. Jadi kita akan ambil dia sebagai startingnya. Oke, berarti selanjutnya adalah E. Startingnya dari E. E berarti kita di sini tuliskan si E-nya ini 3 ya. Ini starting berikutnya. Oke. Dari sini dari E ini, kalau kita lihat E ini bisa terhubung ke B, ke D ya, yang belum ya, berarti ke D ini dengan ke F. Jadi bisa ke B, D, dan juga F. Jadi dia bisa terhubung ke B dan D dan F. Oke. Nah, yang pertama E ke B-nya dulu. E ke B-nya dulu. Ternyata kalau E ke B ini dia berarti hasilnya berapa? Ada 11 ya. Nih ya, A, C, 2 tambah 1 tambah 8 berarti 11 ya. Di 11 ini berarti kita cek lagi. E-nya 11. Berarti kalau A ke B-nya 11, tapi kita sudah punya sebelumnya. Kita masih punya yang masih terkecil, jadi kita pakai yang ini lagi. Jadi ini masih kita pakai ya, karena 11 lebih besar daripada yang 3. Jadi tinggal kita pakai. Selanjutnya E ke D. E ke D ini berapa totalnya berarti? Ini 2 tambah 1 tambah 5. Jadi ada 8. Ada 8, dia mulainya dari E. Kalau kita lihat berarti masih lebih ini ya, lebih kecil ya, berarti kita boleh tuliskan dia satunya dari E-nya, dari starting E, kemudian nilainya adalah 8. Oke, dari sini yang terakhir E ini kan sudah bisa terkoneksi dengan F. Dengan F ini berapa? Berarti 2 tambah 1 tambah 4, berarti ada 7, dia startingnya dari E. Oke, dari sini kalau kita bandingkan berarti yang belum dipakai adalah si D dengan F-nya. Kalau kita lihat di sini berarti yang paling kecil adalah nilai yang F ya. Berarti yang F ini kita akan turunkan ke bawah. Jadi startingnya dari F. Kalau startingnya dari F berarti kita lihat bahwa si F ini kan dia sudah menjadi yang terakhir ya. Berarti udah finishnya ya. Berarti langsung kita lihat bahwa dia langsung ke finishnya. Oke, dari sini kemudian jadi karena sudah selesai, jadi kita bisa dapatkan bisa tuliskan nih dari sini nih, bisa kita tuliskan seperti ini. Bisa kita tuliskan berarti yang pertama adalah kita tuliskan di sini nih ya, berarti F dulu kan, terakhir kan F. F-nya finishnya F. Kemudian si F ini dia turunannya adalah E. Berarti kita selanjutnya adalah ke E. Kita lihat E ini dia tadi turunan dari C ya, nih ya, dari C-nya ya. Berarti dari C sini, berarti selanjutnya adalah C. Terakhir dari C ini, kita cek C ini ternyata tadi kalau si C-nya ini berarti dia arahnya ke A. Berarti di sini adalah A.
Jadi kalau kita lihat bahwa ini ya, jadi begini ya, jika menggunakan Dijkstra kita gambarkan grafnya itu bisa seperti ini ya. Jadi urutannya adalah A, C, E, F. Jadi kalau misalnya tadi kita punya graf yang ini, kalau kita gambarkan ini ya, berarti kalau kita gambarkan grafnya jadi A, berarti ini A ke C, terus kemudian E, kemudian sini F. Jadi inilah graf yang kita dapatkan jika menggunakan metode Dijkstra. Ya, selanjutnya kita akan setelah ini ya sudah mengenal Dijkstra, kemudian sekarang adalah E-star. Jadi E-star ini sebenarnya dia lebih canggih daripada Dijkstra ya yang sebelumnya, karena di E-star ini kita akan berbicara tentang langkah selanjutnya. Jadi misalnya nanti kita akan asumsikan kita memiliki GPS, dan kemudian nanti kita tahu bahwa ketika kita sudah menggunakan GPS nanti kita akan di E-star ini akan memiliki sebuah tambahan yang kita sebutkan dengan heuristik. Jadi di dalam heuristik ini, heuristik itu apa? Jadi heuristik itu nantinya adalah jarak aslinya. Jadi ketika kita mengenal yang namanya heuristik, kita tahu nanti dia adalah jarak aslinya. Jadi jarak asli yang ketika kalau misalnya dari kota A ke kota B gitu kan, kalau kita tarik garis lurus itu nantinya, jadi jarak asli dalam petanya atau jarak sebetulnya itu berapa. Nah, misalnya saya memiliki kota, ini ada beberapa kota, misalnya katakanlah ini kota A. Kemudian di sini ada kota B, kemudian di sini ada kota C, kemudian ini ada kota mana sini ya, ini kota D, kemudian kini kota E, dan terakhir adalah kota F. Dan saya ingin mengunjungi kota F ini gitu kan dari kota A. Jadi katakanlah di sini adalah startnya. Kita akan mengunjungi kota F. Jadi di sini adalah finishnya. Ya. Ini misalnya ini kita sudah, jadi setiap kota ini dia sudah terkoneksi dengan, jadi dia terkoneksi dengan jalan gitu kan. Karena kita berbicara tentang tadi ya, ada GPS, berarti di sini ada jalan gitu kan. Nah, jalannya ini walaupun kita terhubung jalan, bisa saja jalannya berkelok-kelok gitu kan. Misalnya katakanlah kita mau ke kota A ke kota D ini, dia jalannya sudah berkelok-kelok gitu kan. Atau nanti kita dari D ke E ini jalannya melalui jalan tol gitu kan. Misalnya kita tambahkan di sini jaraknya. Misalnya 10, 2, sini ada 7, 6, katakanlah di sini ada 3, 1, 5, ini berapa ya? 5 gitu kan. Nah, dari jarak kota ini nanti kita akan ukur. Nah, di sini tadi kita bicara dengan heuristik tadi, berarti kita akan ukur nih, tarik garis lurusnya dari kota A, kota F ini berapa. Jadi kita akan tarik garis lurus nih, ketika tarik garis lurus aja. Kita tarik garis lurus misalnya dari kota A ke F ini, tarik garis lurus di sini nilainya adalah 11 km kalau kita tarik garis lurus misalnya. Kemudian dari B ke F ini kita tarik garis lurus lagi. Misalnya di sini berapa? Misalnya tinggal 9, jadi 9 km gitu kan dalam aslinya. Kemudian ini C ke F, misalnya di sini tinggal 5 kilo misalnya. Di sini ini D ke F ya, kita tarik garis lurus. Jadinya di sini tinggal 6. Soalnya kalau di sini berapa? 1 aja ya. Karena udah mau deket gitu kan. Oke, kemudian dari sini nantinya pada E-star ini, jadi nanti kita akan mendapatkan pertanyaan nih. Pertanyaannya adalah path mana yang akan kita pilih. Jadi path mana yang akan kita pilih ketika kita akan pergi dari kota A menuju kota B ini, path mana yang akan kita pilih. Dan terpilih pasti yang paling pendek gitu kan, karena kita berbicara tentang shortest path, jadi yang terpendek. Nah, caranya untuk di E-star ini dia sangat sederhana sekali ya. Jadi dia memiliki rumus nantinya. Kalau di E-star ini memiliki rumusnya yaitu yang pertama adalah total path-nya itu hasilnya adalah dari nilai jaraknya ini, nilai jaraknya cosnya itu ditambah dengan nilai heuristiknya ini. Jadi dia akan tambahkan nilai heuristiknya. Ini adalah rumus dari E-star. Nah, contohnya caranya yang sekarang. Untuk yang pertama, misalnya kita startingnya dari A dulu ya, A ini nantinya dia si A ini ketika dari A ini bisa pergi ke B atau bisa juga ke D. Nah, dari sini kita hitung misalnya dari A ke B, dia memilih kos berapa? A ke B ini berarti kosnya cuma 2 ya. Berarti A ke B ini kosnya 2 ditambah dengan dia punya nilainya adalah B-nya adalah nilai heuristiknya adalah 9. Berarti di sini adalah
hasilnya adalah 11. Kemudian D, A ke D, A ke D-nya dia cosnya aja 10 ya, ditambah nilai heuristiknya D-nya adalah 6. Jadi di sini adalah 16. Nah, dari sini kalau kita lihat, kita ambil yang paling kecil. Jadi kita ambil dulu yang paling kecil ya. Kalau paling kecil kan berarti kita dapatkan si B-nya. Berarti selanjutnya kita startingnya dari B. Oke, dari B, B itu bisa pergi ke D dan juga bisa pergi ke C. B ini bisa pergi ke D dan bisa pergi ke C gitu ya. Nah, kalau kita lihat cosnya, yang D itu berarti cosnya tadi, kalau yang D ini ya, berarti 2 ditambah dengan 7 ya, 2 tambah 7 ya kalau ke D ya, 2 ditambah dengan 7, berarti dia hasilnya adalah 9. 9 ditambah dengan dia nilai heuristiknya adalah D-nya adalah 6. Berarti berapa? 15 ya. Kemudian C-nya berarti C-nya adalah 2 ditambah 6, 8. Dituliskan 8, kemudian dia nilai cosnya adalah C-nya adalah 5. Berarti hasilnya adalah 13. Di sini berarti selanjutnya kita pilih adalah si C ya. Berarti yang selanjutnya pilihannya adalah si C. Jadi ke kota C. Sudah kota C, kemudian kita lihat kota C. Kota C ini dia pilihannya dia bisa ke arah D, ke arah E maupun ke arah F ya. Jadi dia bisa pergi ke D, bisa pergi ke kota E atau ke kota F. Kalau ke kota D berarti dia jumlahnya berapa? Kota D ini berarti kalau jumlahnya berarti 8 ditambah 3 ya. 8 tambah 3 berarti 11. 11 ditambahkan shorter space-nya adalah 6. Jadi berapa? 17 ya. Kemudian kota E. Oke. Kota E-nya kota E tadi, berarti si E tadi berarti jumlahnya adalah 2 tambah 6 tambah 8. Oke. Berarti 8 tambah 5 13 ditambah dengan 1. Jadi hasilnya adalah 14. Oke, kemudian F. F ini berarti tadi 8 tambah 5 juga sama, tapi karena finishnya F berarti dia ditambahkan 0, berarti 13 ditambah karena dia finish ya, udah berakhir, berarti dia 0. Di sini adalah 13. Dari sini berarti yang terakhir adalah F-nya, berarti bisa langsung ke F. Oke, jadi kita bisa dapatkan shorter path-nya, berarti kita dapat simpulkan shorter path-nya ini adalah dari A kemudian ke B, betul nggak? Ya kan? Ke B, kemudian ke C, kemudian ke F. Dari sini, jadi kita sudah mendapatkan shortest path-nya. Jadi kalau kita gambarkan di grafnya ini, berarti ini ya, dari A ke B ya, kemudian B ke C, kemudian C ke F. Jadi inilah shortest path ketika menggunakan heuristik. Jadi ini sekian pembahasan mengenai graf, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.